1. Selamat siang panelis yang terhormat Bapak Antoni dan Ibu Priska, Ibu Putri sebagai moderator, teman-teman serta keluarga saya yang terkasih. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Heidi yang telah mendampingi saya dalam penulisan karya ilmiah ini. Saya, Dea Kristiana, akan menyampaikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Efek Tren Ramah Lingkungan Terhadap Larangan Impor Pakaian Thrift di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat mulai terekspos akan bahayanya pakaian fast fashion dan berpindah kepada sebuah alternatif baru yang lebih merangkul konsep keberlanjutan, atau dalam bahasa Inggris, sustainable. Alternatif tersebut dikenal dengan istilah thrifting, yaitu kegiatan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai. Kini, tren ramah lingkungan sedang beredar di masyarakat. Isu pemanasan global, polusi, dan sampah plastik merupakan hal-hal yang lebih diperhatikan zaman kini. Sebagai hasilnya, masyarakat kini menggunakan produk-produk alternatif dan mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Salah satu hal tersebut adalah membeli pakaian thrift dibanding pakaian fast fashion. Namun, realitanya adalah para penjual pakaian thrift mengimpor pakaian mereka dari luar negeri. Kenaikan permintaan untuk thrifting memicu respons para penjual untuk mengimpor dengan kuantitas lebih besar, yang juga secara langsung meningkatkan jumlah sampah tekstil di Indonesia. Saya memilih topik ini sebab kegiatan thrifting memiliki potensi sebagai kegiatan yang lebih merangkul konsep keberlanjutan. Terlebih lagi, thrifting secara lokal dapat mengurangi sampah tekstil di Indonesia. Saya pun secara personal sangat tertarik akan mencari adanya relasi antara tren ramah lingkungan masyarakat terhadap larangan impor pakaian thrift di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, karya ilmiah ini dibatasi oleh 3 rumusan masalah berikut. Karya ilmiah ini pun dapat dikategorikan dalam P5 sebagai kewirausahaan, sebab menjual pakaian thrift menjadi sumber pemasukan bagi sebagian rakyat di Indonesia. Ada beberapa variabel dalam karya ilmiah ini yang ingin saya definisikan terlebih dahulu. Istilah pertama adalah thrifting. Sebenarnya, kata thrift jika diterjemahkan secara harfiah memiliki arti berhemat atau menghindari pemborosan. Menurut Kamus Merriam-Webster, thrifting didefinisikan sebagai sebuah kegiatan berbelanja atau membeli barang bekas, spesifiknya pada toko yang khusus menjual barang bekas. Thrifting kini menjadi sebuah alternatif membeli baju yang digemari banyak orang, karena lebih merangkul konsep keberlanjutan, serta lebih ramah lingkungan dibanding membeli pakaian fast fashion dari merek-merek ternama seperti Zara, H&M, dan seterusnya. Di Indonesia, banyak barang-barang dan pakaian thrift dijual di pasar loak. Selain itu, perkembangan zaman juga menyebabkan adanya toko-toko thrift daring, contohnya di aplikasi Shopee atau di Instagram. Istilah kedua adalah tren ramah lingkungan. Cambridge Dictionary mendefinisikan kata tren sebagai sebuah perkembangan umum atau perubahan dalam suatu situasi atau cara orang berperilaku. Ketika digunakan dalam konteks tren ramah lingkungan, maka berarti bahwa ada sebuah perubahan nyata akan kesadaran ramah lingkungan masyarakat zaman sekarang. Tren ramah lingkungan sedang banyak diminati masyarakat, sebab kini masyarakat lebih memperhatikan dampak hal-hal yang mereka konsumsi terhadap lingkungan. Sebagai hasil, banyak muncul alternatif-alternatif kepada barang keseharian yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, sedotan plastik yang diganti sedotan logam, dan kantong plastik kini diganti dengan tas kain yang dapat dipakai terus-menerus. Karya ilmiah ini dibuat berdasarkan Permendak nomor 40 tahun 2022. Dalam uraian barang yang dilarang untuk diimpor, tertera pelarangan pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Keterangan dalam Permendak tersebut telah tertera sebagai berikut. Maka dari itu, saya memiliki sebuah hipotesis bahwa tren ramah lingkungan berefek buruk terhadap larangan impor pakaian thrift di Indonesia. Sebab minat akan thrifting yang meningkat akibat tren ramah lingkungan menyebabkan penjual pakaian thrift untuk menyetok pakaian yang lebih banyak, dengan kemungkinan bahwa stok tersebut didapatkan melalui impor secara ilegal. Lalu, bagaimana kondisi thrifting di Indonesia? Berikut hasil observasi saya ketika mengunjungi Pasar Cimol atau Cibadak Mall, Gede Bage pada tanggal 21 Januari 2024 untuk melihat secara langsung kegiatan thrifting di Bandung. Gambar pertama menunjukkan pintu masuk Pasar Cimol. Dari banyaknya pendatang, saya melihat adanya pembagian pembeli menjadi 2 kelompok umur, yakni remaja dan dewasa.
Adapun faktor-faktor yang dapat menjelaskan ramainya pasar Cimol. Gambar ini diambil pada hari Minggu, di mana situasi pada akhir pekan akan lebih ramai daripada tengah pekan. Gambar kedua memperlihatkan keadaan di dalam pasar Cimol. Tata letak pasar Cimol adalah seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kios-kios yang menjual pakaian thrift tersusun rapih dengan lorong-lorong sempit diantaranya supaya para pembeli dapat berjalan dari kios ke kios. Setiap kios biasanya menjual satu tipe pakaian thrift. Kios-kios tersebut biasa dijaga oleh satu orang penjual, namun ada juga penjual yang menjaga lebih dari satu kios. Gambar ketiga adalah foto di dalam sebuah kios yang spesialisasinya adalah celana jeans merek Levi's. Di dalam pasar Cimol, kios-kios biasanya hanya menjual satu tipe pakaian seperti yang saya sebut sebelumnya, atau bahkan hanya merek pakaian tertentu. Kios yang menjual pakaian bermerek asing biasanya lebih diminati oleh masyarakat Indonesia yang memiliki sebuah kecenderungan untuk mengikuti gaya fashion asing. Gambar keempat adalah foto lebih dekat dari salah satu jeans tersebut. Terakhir, gambar 3.1.5 menggambarkan papan kios yang bertulis busana import. Dari analisis gambar yang telah terlampir, dapat disimpulkan bahwa papan kios merupakan suatu taktik untuk memikat pelanggan dengan mengetahui kecenderungan mereka untuk memilih merek asing dibanding merek lokal. Berikut adalah teori yang saya gunakan untuk menjelaskan korelasi tren ramah lingkungan terhadap thrifting, yaitu bandwagon effect. Bandwagon effect merupakan sebuah teori yang menjelaskan perilaku manusia yang memiliki sebuah kecenderungan untuk mengikuti opini dan aksi mayoritas. Kecenderungan tersebut berawal dari sebuah pemikiran bahwa opini mayoritas pasti baik karena diikuti oleh banyak individu. Masyarakat setuju bahwa sebuah pengertian yang sama sebagai sebuah komunitas adalah hal yang baik, maka banyak masyarakat akan mengikuti sebuah opini atau aksi karena hal tersebut disetujui oleh banyak orang. Munculnya alternatif ramah lingkungan serta adanya respon yang baik dari kalangan masyarakat memicu sebuah bandwagon effect. Sedotan logam, tas kain, serta tumbler minum bukanlah hal yang asing untuk ditemui. Selain itu, thrifting menjadi sebuah alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding membeli baju fast fashion. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang terpengaruhi oleh bandwagon effect hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas dan tidak terlalu memperdulikan alasan yang sebenarnya atas pemakaian produk-produk yang lebih ramah lingkungan tersebut. Menurut Jurnal Pemanfaatan Fenomena The Bandwagon Effect pada generasi muda, teori bandwagon atau The Bandwagon Effect merupakan suatu teori yang sangat relevan bagi generasi saat ini yang sangat berfokus pada media sosial. Teori bandwagon menjelaskan fenomena di mana individu akan mengikuti tren atau minat para kolektif karena takut tertinggal atau secara gaul disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Pemicu fenomena bandwagon effect pun bermacam-macam. Menurut Kartika Yuna dan Astuti Nurfadilah, faktor-faktor tersebut yakni pemikiran kelompok, keinginan diterima di suatu kelompok, serta ketakutan akan dikucilkan. Faktor pertama dibentuk dari kehadiran tekanan dari orang-orang di sekitar untuk mengikuti sikap, gaya, dan perilaku yang dianggap sebagai norma. Tekanan tersebut pun memaksa sang individu untuk menyelesaikan diri terhadap ekspektasi masyarakat umum. Di sisi lain, faktor kedua, yaitu keinginan diterima di suatu kelompok, didasarkan dari kemauan sang individu untuk diterima dan diakui dalam suatu kelompok. Faktor tersebut pun dapat memicu sebuah bandwagon effect. Faktor terakhir berkaitan dengan faktor sebelumnya, di mana sang individu memiliki ketakutan akan dikucilkan jika tidak menyesuaikan diri dengan tren yang sedang berlangsung. Jurnal ini menjelaskan teori di balik munculnya tren ramah lingkungan, terlihat dari perilaku masyarakat yang lebih memperhatikan dampak dari hal-hal yang mereka konsumsi terhadap lingkungan di sekitar mereka. Lalu, mengapa orang-orang meminati kegiatan thrifting? Saya akan menggunakan jurnal selanjutnya yang berjudul Thrifting Culture During the COVID-19 Pandemic and Its Impact on the Environment untuk menjelaskannya. Menurut jurnal ini, thrifting menjadi sebuah tren karena kontribusinya terhadap kegiatan jual beli yang lebih ramah lingkungan. Adapun faktor lain yang berkontribusi terhadap naiknya kegiatan thrifting pada masa pandemi, yakni faktor ekonomi yang menurun pada saat pandemi COVID-19 memaksa konsumen untuk mencari alternatif membeli pakaian yang lebih ramah untuk kantong. Terlebih lagi, banyak toko thrift yang beroperasi melalui lapak daring. Pesanan pakaian thrift yang diantar secara contactless atau tanpa kontak pun menjadi sebuah alternatif yang lebih aman, mempertimbangkan situasi Indonesia yang sedang dilanda pandemi.
Jurnal ini juga mengutip Wakil Ketua Eksekutif IFC, Riri Rengganis, yang mengatakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mendasari alasan ketertarikan orang terhadap thrifting. 3 faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan thrifting menantang kreativitas orang untuk memakai pakaian, sebab ada unsur kejutan ketika membeli pakaian thrift yang stoknya tidak pasti. Yang kedua, harga pakaian thrift yang lebih murah. Dan ketiga, adanya kesadaran bahwa sampah dari pakaian bisa menjadi sumber limbah yang besar dan bisa mengancam lingkungan di sekitar kita. Toko-toko thrift mendukung konsep zero waste dan dipadukan dengan ketersediaan stok pakaian yang relatif lebih mudah dibanding pakaian fast fashion, menarik banyak orang untuk ikut serta dalam kegiatan thrifting. Presentasi karya Imah ini difokuskan kepada faktor ketiga, yaitu kesadaran lingkungan. Jadi, apa korelasi antara tren ramah lingkungan terhadap kegiatan thrifting? Dikarenakan perilaku masyarakat yang lebih memperhatikan dampak dari hal-hal yang dikonsumsi terhadap lingkungan di sekitar mereka, yaitu faktor ketiga pada Salindia sebelumnya, tren ramah lingkungan semakin banyak diminati. Ada juga sebagian dari masyarakat tersebut yang meminati tren ramah lingkungan karena bandwagon effect, sebab mereka memiliki kemauan untuk mengikuti yang sedang trending. Sekarang, bagaimana perspektif penjual thrift dalam topik ini? Saya akan menggunakan jurnal Social and Political Issues on Sustainable Development in the Post-COVID-19 Crisis, spesifiknya halaman 102-106, yang memiliki judul Why There Are So Many Thrift Stores in Malang When It Is an Illegal Business. Jurnal ini memaparkan data bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan kerusakan pada sektor ekonomi yang signifikan. Analisis pun menyatakan bahwa angka tersebut lebih buruk dibandingkan krisis ekonomi Asia pada tahun 97-98. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor perdagangan UMKM yang sebelumnya mendominasi bisnis di Indonesia pada tahun 2016. Estimasi mengatakan bahwa lebih dari 1,5 juta rakyat Indonesia pada sektor perdagangan merasakan dampak ekonomi pandemi COVID-19. Namun, para penulis jurnal ini tetap menemukan banyak penjual pakaian thrift, spesifiknya di daerah Malang, bahkan setelah kegiatan mengimpor pakaian bekas telah dilarang oleh Menteri Perdagangan di Indonesia. Jurnal ini memaparkan hasil bahwa bukan hanya toko thrift tetap banyak jumlahnya, bahkan jumlah tersebut bertambah. Alasan dibalik bertambahnya toko thrift di era pandemi, di mana kegiatan mengimpor pakaian bekas dilarang, adalah karena adanya minat dari pembeli dan juga dikarenakan adanya tekad dari penjual untuk merintis sebuah bisnis yang menjamin penghasilan bagi mereka, supaya mereka tidak jatuh miskin. Menurut jurnal ini, sebenarnya larangan oleh Menteri Perdagangan tidak memiliki dampak yang begitu besar, sebab masih banyak penjual pakaian thrift yang mengimpor stok pakaian bekas melalui pelabuhan tikus atau secara ilegal. Namun, tetap adanya sebagian dari pedagang di pasar lokal yang terdampak buruk dari larangan impor tersebut, sebab distributor pun berhati-hati dalam menyebarkan stok mereka. Hal tersebut pun berefek pada pemasukan para pedagang yang menyusut. Berdasarkan analisis dan observasi yang terpapar, dapat disimpulkan bahwa tren ramah lingkungan berefek buruk terhadap larangan impor pakaian thrift di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis awal saya. Para penjual pakaian thrift pada awalnya mengimpor stok pakaian bekas dikarenakan kenaikan permintaan di pakaian thrift. Kegiatan thrifting pun dapat menjadi populer dikarenakan oleh tren ramah lingkungan, di mana thrifting dilihat sebagai sebuah kegiatan membeli pakaian alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, pakaian bekas yang diimpor tersebut memiliki resiko membawa penyakit-penyakit asing yang dapat membahayakan orang-orang yang menangani pakaian tersebut. Oleh karena itu, impor pakaian bekas pun dilarang dan penjual pakaian thrift terpaksa untuk mencari stok baju dari metode-metode lain. Dikarenakan banyaknya peminat pelanggan thrifting oleh sebab tren ramah lingkungan, ditambah dengan faktor larangan impor pakaian thrift yang berlaku, para penjual pakaian thrift pun kini mendapatkan stok pakaian secara lokal, atau tetap mendapatkan stok pakaian impor tetapi melalui jalur-jalur ilegal seperti pelabuhan tikus. Jika aksi ramah lingkungan tidak menjadi tren, maka minat akan pakaian thrift tidak akan meningkat. Lalu para penjual pakaian thrift tidak akan berpaling kepada metode impor yang telah dilarang untuk memenuhi banyaknya kebutuhan para pelanggan. Mungkin perputaran pakaian bekas yang dijual untuk kegiatan thrifting hanya akan terbatas pada Indonesia saja, yang akhirnya merupakan opsi ramah lingkungan yang sesungguhnya.
Terima kasih atas perhatian para audiens yang telah mendengarkan presentasi karya ilmiah saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Dea untuk pemaparannya yang sistematis dan lancar ya. Sepertinya kamu memang menguasai materi ini, jadi dengan percaya diri kamu menyampaikan isi dari karya ilmiahmu. Sudah siap untuk berdiskusi? Atau mau minum dulu? Boleh. Ya, silakan minum dulu ya. Ya, sudah hadir dua panelis kita di tempat ini, ada Ibu Ika dan Mr. Anthony. Yang akan berdiskusi pertama dengan Dea adalah Mr. Anthony terlebih dahulu. Silakan Mr. Anthony, 10 menit dari sekarang. Cik. Oke, terima kasih Bu Putri untuk waktunya. Ya, Dea. Selamat ya, udah selesai presentasinya. Perasaannya gimana sekarang? Lega. Lega ya. Oke, udah 9 bulan ya. 9 bulan kamu menggodok ini. Udah kayak hamil ya, 9 bulan ya. Oke, nah mungkin saya apresiasi dulu, benar kata Bu Putri, saya setuju. Dea itu sangat menguasai materinya ya. Penguasaan Dea terhadap jurnal-jurnal yang diteliti juga sangat baik. Jadi ya itu apresiasi dari saya. Nah berikutnya sebetulnya saya mau tanya soal judul sih. Saya agak bingung di sini. Jadi judulnya adalah efek tren ramah lingkungan terhadap pelarangan impor pakaian thrift di Indonesia. Tapi sepanjang penelitian saya rasa arahnya dia itu lebih ke efek tren ramah lingkungan terhadap kondisi industri thrift di Indonesia. Jadi ini mau ke arah mana sebetulnya? Boleh dijelaskan? Jadi emang fokus saya lebih ke kondisi thriftingnya, tapi saya spesifiknya memilih untuk di judulnya itu larangan impor sendiri karena adanya tren ramah lingkungan menyebabkan minat untuk thrifting itu naik, di mana responnya para penjual pun akan menyetok lebih banyak karena kalau ada demand pasti ya akan dijawab dengan adanya supply. Dan saya memilih larangan impor tersebut karena sang penjual-penjual pakaian thrift tersebut itu beralih kepada mengimpor pakaian bekas karena hal tersebut lebih murah dibanding mengambil dari lokal. Jadi benar bahwa saya banyak fokusnya kepada kondisi thrifting, tapi saya tidak bisa membicarakan tentang larangan impor pakaian bekas tanpa membicarakan kondisi thrifting karena impor pakaian bekas itu dipakai untuk dijual sebagai pakaian thrift tersebut. Oke, pertanyaan susulan ya. Tadi dia menyebutkan kalau industri thrift di Indonesia itu sedang meningkat karena adanya kesadaran soal ramah lingkungan ya. Nah itu apakah ada sumber yang dia kutip yang menyatakan bahwa iya memang udah ada penelitian dan dari orang-orang yang diteliti, iya nih kita udah mulai mikir-mikir buat beli baju di Uniqlo, Zara, mendingan thrift aja deh, soalnya ada limbahnya. Apakah sudah ada atau hanya asumsi? Nah itu pertanyaan. Ada, Mister. Boleh saya? Boleh. Jadi dari jurnal ini spesifiknya menganalisis faktor-faktor di balik kenapa sih orang tiba-tiba thrifting, padahal dulu mereka mungkin memikirnya kalau thrifting itu sebuah hal yang malu gitu. Kenapa membeli pakaian bekas dari orang lain, padahal kita bisa membeli pakaian yang baru gitu. Menurut jurnal ini, salah satu faktornya itu yang kesadaran lingkungan tersebut, karena kita mulai memfokuskan kepada zero waste dan seterusnya. Contohnya yang saya sebutkan sebelumnya, sedotan logam atau tas kain yang reusable. Jadi jurnal ini mendukung analisis saya bahwa tren ramah lingkungan itu berdampak kepada thrifting dan meningkatkan minat thrifting. Oke, nah mungkin masukan ya. Ini harus dimasukkan ke latar belakang, karena di latar belakang itu dia harus bangun kasus nih. Fenomenanya seperti ini, makanya ini penting untuk diteliti. Gitu. Nah ini harusnya masuk ke latar belakang.
Nah berikutnya, ini kan tadi Dea bahas soal larangan impor nih. Nah larangan impornya kan lahirnya dari Permendag ya, dari eksekutif berarti. Nah apakah Dea sempat teliti sebenarnya kenapa pihak eksekutif pemerintahan kita berarti presiden tuh Pak Jokowi kenapa dia menerbitkan larangan impor ini? Apakah karena lingkungan atau ada alasan lain? Jadi saya sempat sebut sedikit di karya ilmiah itu sendiri. Tapi logika di balik larangan impor pakaian bekas, spesifiknya pakaian bekas bukan pakaian baru, adalah karena ketika kita mengimpor pakaian bekas yang diimpornya tuh secara bal atau langsung di bundle, mereka tuh tidak langsung didistribusikan kepada pihak-pihak yang mendapatkan itu, contohnya penjual pakaian thrift, namun mereka biasanya disimpan lebih dulu. Nah di situ karena faktor kelembapan, salah satu alasannya adalah karena jamur itu bisa tumbuh di atas pakaian tersebut, dimana ketika dicuci berkali-kali pun jamur itu tetap ada dan bisa menyebabkan iritasi kepada kulit. Itu juga menjadi alasan kenapa, karena pakaian tersebut adalah pakaian bekas dan tidak bersifat baru. Ada resiko juga bahwa penyakit-penyakit bisa didapatkan dari pakaian tersebut. Itu dari Pak Jokowi, dia menyatakan itu? Dari Menteri Perdagangan Zulhas. Oh dari Pak Zulhas ya, oke. Soalnya kalau saya lihat, saya search, saya sempat cari-cari juga sih. Alasannya itu lebih ke ekonomi ternyata, jadi melindungi industri lokal. Ada juga faktor itu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah mungkin sebenarnya saya masih ganjel sama ininya sih, sama judulnya sih. Mungkin ya masukan ya. Berarti kalau karena di kesimpulan kan dia sempat bilang kalau karena kesadaran lingkungan ini membuka kesempatan ekonomi, jadi pedagang-pedagang cari jalan belakang nih buat ngakalin peraturannya. Berarti mungkin masukan dari saya judulnya ditambahin satu kata kepatuhan atau compliance. Jadi efek tren ramah lingkungan terhadap kepatuhan pedagang thrift terhadap, ya pokoknya dimasukin aja kepatuhannya ya. Ya nanti dipikirin lagi. Oke, nah berikutnya ini Dea pakai data primer dan data sekunder kan ya? Ya. Nah data primernya kenapa pilih observasi? Sebenarnya saya memiliki niatan awal untuk wawancara juga, karena menurut saya lebih bagus jika mendapatkan kata-kata langsung dari mulut pedagang thrift tersebut. Tapi ketika saya datang ke pasar thrift itu tersebut, saya sudah menanya beberapa orang, mereka selalu ada alasan, contohnya lagi sibuk atau bahwa ini bukan toko yang menjual tapi justru toko suaminya, jadi dia tidak mengetahui secara penuh apa itu yang dilakukan atau gimana dapat baju dari siapa, apakah lokal atau impor. Jadi saya di sana hanya bisa mengobservasi saja. Tunggu, itu tadi Dea tanya istrinya nggak tahu suaminya dapat dagangan dari mana, gimana itu rumah tangga macam apa? Harus di itu juga nih, observasi juga nih. Nah mungkin masukan juga ya, kalau observasi berarti nggak bisa hanya dalam satu kali datang, karena observasi biasanya time series sih. Jadi kamu mengamati dalam satu jangka waktu, terus lihat gimana trennya, gimana perubahannya gitu. Terus kalau mau lihat, benar kata Dea sih, kalau mau lihat soal apakah ini bajunya dari impor, apakah mereka patuh terhadap larangan, mestinya wawancara memang. Atau observasinya jangan observasi sekilas itu. Jadi harus sampai dalam, lihat laporannya gitu, laporan keuangannya gitu. Susah sih, tapi ya itu tantangan peneliti ya di situ. Oke, mungkin dari saya cukup ya. Baik, terima kasih Mr. Antoni sudah berdiskusi dengan Dea. Sekarang lanjut ke Ibu Ika ya. Silakan Ibu Ika. Oke, terima kasih. Sebelumnya sama seperti Bapak Antoni, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dea dan juga mengapresiasi PowerPoint-nya bagus ya. Dan juga saya juga melihat karya ilmiah dokumen yang dikirimkan melalui Surel dan
Sebenarnya saya tidak akan membahas itu nanti saja. Tapi memang betul, saya sepakat dengan Bapak Antoni bahwa saya sedikit mengganjal dengan judul dari karya ilmiah ini. Saya ingin bertanya kepada Dea, menurut Dea, apakah masyarakat Indonesia ini memang sudah melek tren ramah lingkungan ini secara keseluruhan? Ini menurut pengamatannya, Dea saja, sehari-hari mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah, apakah rakyat Indonesia memang sudah mengalami efek domino dari tren ramah lingkungan ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya pribadi di lingkungan saya melihat mulai ada perubahan kecil-kecil, walau kecil. Contohnya daripada botol minum yang plastik atau sekali pakai, memakai hal-hal seperti tumbler. Dan saya sendiri di rumah saya ketika misalnya membeli makanan dari luar, biasanya datang dari kantong plastik. Kantong plastik tersebut disimpan untuk misalnya hal-hal yang kedepannya, atau bahkan ketika berbelanja tidak memakai kantong plastik yang disediakan dari mereka, atau saya membawa tas kain sendiri. Jadi menurut saya bahwa belum sepenuhnya zero waste atau ramah lingkungan sepenuhnya, tapi mulai ada perubahan yang menurut saya memperlihatkan bahwa kita tuh sudah ada efeknya ke kita, bahwa kita tuh harus lebih melek terhadap lingkungan kita dan harus lebih menjaga lingkungan kita. Kalau boleh diberikan angka, kira-kira dari 1 sampai 100 orang Indonesia untuk tren ramah lingkungan ini sudah cukup sadar di kisaran berapa persen? Ini menurut Dea saja sih. Menurut saya pribadi mungkin belum sampai 50%, karena saya tidak mendalami hal ini juga, tapi saya sepertinya pernah membaca bahwa kita tuh tetap menjadi kontributor sampah-sampah plastik dan limbah-limbah plastik yang cukup besar di negara. Bahkan ada sampah plastik dari kita yang terdampar ke pantai-pantai negara lain dan seterusnya. Jadi menurut saya mungkin masih di angka 30, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, sudah ada perubahan kecil, tapi perubahan itu belum cukup jika kita akan sepenuhnya ramah lingkungan. Oke, mengingat angkanya masih cukup kecil, dan saya juga sebenarnya setuju ya dengan Dea untuk ke arah perubahan tren ramah lingkungan ini, orang Indonesia kebanyakan masih belum bisa dikatakan sudah sadar sepenuhnya gitu. Mungkin ada hubungannya sama efek yang tadi disebutkan juga, bandwagon effect itu, dan itu yang membuat saya sedikit mempertanyakan judulnya sekali lagi gitu. Menurut Dea, apakah ada murid-murid di sini yang pernah berbelanja pakaian bekas? Oke, terima kasih. Baik, biasanya orang-orang Indonesia menurut Dea, mengapa mereka berbelanja pakaian bekas? Di luar dari jurnal ini. Kalau disambungkan dengan yang sudah saya baca sebelumnya, tuh apalagi ketika pandemi COVID-19, mereka melihatnya karena faktor ekonomi juga, karena dibanding pakaian fast fashion atau misalnya berbelanja di mall seperti Uniqlo atau di Zara dan seterusnya, satu artikel pakaian tuh bisa ratusan ribu, dibanding misalnya kalau membeli pakaian thrift misalnya 100.000 3 atau hal semacam itu. Jadi tidak bisa dipungkir bahwa memang faktor ekonomi tuh salah satu faktor pendorong kenapa minat thrift itu meningkat. Tapi menurut saya juga ada dari kesadaran lingkungan juga. Baik, kalau begitu kita jadikan perbandingan. Menurut Dea, mana yang lebih mempengaruhi orang-orang thrifting atau berbelanja pakaian bekas? Apakah efek ramah lingkungan atau gaya hidup konsumtif, di mana memiliki gaya hidup konsumtifnya orang Indonesia itu murah dan bergengsi gitu. Jadi saya beli pakaian yang murah tapi Zara istilahnya gitu,
Atau saya belinya cuma mengeluarkan 50.000 tapi dapat mantel yang mereknya branded ya gitu. Mengikuti perkembangan fashion saat ini menurut Dea, jadi Zara sekarang. Menurut Dea, mana yang lebih berpengaruh? Apakah orang Indonesia membeli pakaian bekas itu karena memang sudah melek ramah lingkungan, atau mereka membeli pakaian bekas itu karena murah dan bergengsi? Menurut saya, kalau saya juga ingin membaginya pada generasi yang berbeda juga. Mungkin kalau lebih ke generasi milenial atau ibu-ibu, bukannya ingin apa-apa, tapi biasanya mereka hanya mengincar logo, misalnya kayak tas Gucci tapi KW gitu misalnya. Kalau lebih ke yang seumur saya, menurut saya kita emang lebih melek ramah lingkungan, dan menurut saya kita lebih mencari bahwa ini tuh lebih sustainable yang seperti disebut sebelumnya. Mungkin faktor ekonomi itu kedua, karena kita tuh emang mencoba untuk lebih melek gara-gara isu seperti pemanasan global dan seterusnya. Iya, berarti ramah lingkungan adalah nomor satu ya dibandingkan murah dan bergengsi, menurut Dea begitu ya. Nah, saya sepakat dengan Bapak Antoni, alangkah baiknya jika di bagian pengambilan data lebih banyak dimasukkan bagaimana orang-orang Indonesia itu memang sudah melek lingkungan, jadi tidak hanya satu jurnal, itu akan sangat menguatkan sekali. Karena saya merasa ada sedikit kurang impact dari hasil penelitiannya, apalagi memang salah satu jenis penelitiannya adalah observasi. Alangkah baik jika nantinya jika ada yang hal-hal seperti ini mungkin memberikan angket kepada, saya percaya pasti guru-guru juga mungkin ada yang berbelanja waktu bazar ya kemarin ya, bazar baju bekas gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang bisa memberikan data kepada Dea gitu, tidak hanya sekedar wawancara, bisa melalui angket di Google Form dan lain-lain seperti itu akan sangat membantu sekali menguatkan hipotesa dari Dea sendiri. Pertanyaan berikutnya, saya masih punya waktu? Oke, baik. Dea, apakah ada salah satu influencer atau artis atau idola yang Dea tahu yang juga menggalakkan gaya hidup ramah lingkungan ini di Indonesia? Sehingga itu menjadi seperti bandwagon effect untuk rakyat Indonesia. Menurut saya tidak bisa menamakan yang spesifik, tapi di sosial media saya personal, saya melihat banyaknya kreator-kreator yang menginfluence tentang thrifting, bahwa pakaian thrift juga bisa keren, bisa dikreasikan seperti ini dan seperti itu. Saya akui banyaknya dari luar, tapi menurut saya karena kita juga lebih melihat keluar atau melihat lebih ke budaya barat atau budaya Korea, kita juga bisa melihat itu dan ingin ikut seperti yang dikatakan dari bandwagon effect itu. Oke, kalau dari saya sendiri, saya taunya salah satu artis penyanyi Andin. Beliau sempat memposting beberapa foto dia menggunakan baju thrifting dan sangat bangga sekali dengan baju bekas yang dia beli di salah satu toko. Itu saja. Untuk saran, saya tidak mendapatkan di slide ini, memang tidak ada sarannya kah atau bagaimana dia? Karena batasan waktu. Tapi ada. Batasan waktu. Berarti saya boleh tanya tidak tentang sarannya? Kalau menurut Dea, dengan efek tren ramah lingkungan yang memiliki dampak buruk pada larangan impor, sarannya yang tepat kira-kira apa? Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian pasti ada saran ke depannya ya. Saran dari Dea sendiri apa? Selain dari saran-saran yang sudah saya taruh di karya ilmiah saya, menurut saya spesifiknya orang-orang yang mengonsumsi
influence dari sosial media harus mencari tahu sendiri lebih lanjut. Kalau ketika ingin thrifting, sebenarnya thrifting ini sustainable apa tidak? Karena jika kasusnya adalah penjual tersebut mengambil dari luar atau mengimpor dari luar, maka kan itu menambahkan limbah ke kita sendiri, ke Indonesia sendiri. Jadi menurut saya harus dipastikan dulu bahwa penjual tersebut mengambil dari lokal atau mengambil dari impor. Berarti sarannya adalah agar para penjual baju bekas ini menjual barang-barang dari lokal atau dari Indonesia saja tanpa mengimpor, sehingga mungkin nanti sektor ekonominya tidak terganggu ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Antoni, bahwa memang pemerintah kita melarang impor thrifting itu karena merusak pasar atau ekonomi kecil menengah, ya seperti itu saja. Untuk dari saya sudah selesai. Terima kasih Dea sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Terima kasih Ibu Ika sudah berdiskusi dengan Dea. Ya, yang kita tahu dari satu angkatan ini memang hanya Dea yang melakukan observasi. Di antara teman-teman yang melakukan angket, kemudian data sekunder, ada juga yang melakukan eksperimen, tapi Dea yang melakukan observasi, datang ke tempat, kemudian berkeliling, dan akhirnya mendapatkan data. Itu juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya, kita diskusikan banyak hal, tapi inilah hasilnya, kamu sudah bisa mempresentasikan. Ya, kami berikan apresiasi untuk hal tersebut. Apakah dari audiens ada pertanyaan mengenai thrifting? Yang penasaran? Hans mungkin? Tidak penasaran Hans? Tidak cukup. Oke, itu artinya presentasi Dea sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk Dea.